Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Luar biasa, di hari ini 12 Ramadan, tepatnya 24 April 2021. Seperti biasa, pukul 16 sampai pukul 17 kita akan bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Kali ini menghadirkan Ustadz Dasram, dan judul atau tema yang akan diangkat hari ini adalah sifat hamba Allah Ibadur Rahman. Dan terima kasih beliau sudah hadir di studio Smart FM dan akan membawakan tema tadi yang saya sebutkan. Dan ini merupakan hari ke-12. Puasanya ini gimana nih? Apakah ada kemajuan? Apakah ada kemunduran? Ya, saya masjid ini kemunduran ini. Biasanya rame, kurang. Atau memang nggak rame dari pertama? Ya, relatif lah ya, karena masih pandemi COVID ya. Jadi, tapi nggak bisa jadi alasan juga ya. Kalau ibadah itu, walaupun tidak di masjid, mungkin di rumah ya. Tapi jangan tidak sama sekali, itu nggak boleh. Ya, langsung saja saya ke Ustadz Dasram. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Iya, tahun kemarin kita online ya Ustadz ya. Iya, online. Sekarang betul-betul ketemu nih, datang di studio Smart FM. Nah Ustadz, hari ini perjumpaan kita yang pertama nih Ustadz ya. Nanti baik. Perjumpaan nanti di hari yang lain kita akan berjumpa lagi dengan Ustadz Dasram. Tapi ini perjumpaan pertama. Nah Ustadz, ini hari ini mengangkat tema sifat hamba Allah Ibadur Rahman. Nah emang hamba Allah ini banyak sifat, ada sifat jelek juga sih. Ya kali ini mengangkat apa ya tema ini, kenapa Ustadz mengangkat tema ini, dan boleh dijabarkan aja Ustadz sekaligus isinya Ustadz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Smart listener yang saya hormati, rahmatullahi Allah, serta Kang Dery ya. Iya. Tahun kemarin offline, online ya. Alhamdulillah tahun ini bisa WA kita ya. WA ya. Video call. Sekarang bisa langsung. Ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama, ya kita bersyukur kepada Allah, tidak lain di 12 Ramadan ya. Ini artinya sudah masuk fase 10 kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala turun untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini memang dalam berperang itu istilahnya sudah pertengahan ini ya. Pertengahan ya, mulai seleksi lah ya, seleksi. Artinya di awal-awal semangat, pertengahan ini memang diseleksi ya, siapa yang bertahan, siapa yang menguatkan diri, mengazamkan diri untuk terus ya sampai finish ya. Memang begitulah, Ramadan berasal dari kata Romado yang artinya membakar ya. Artinya mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi pembakar dosa-dosa kita. Itu harapan kita. Nah, berkaitan dengan tema, memang kita selalu mengaku bahwa kita ini adalah Ibadur Rahman, hamba Allah ya. Abdullah kan begitu. Kita ingin mengaku bahwa kita ini adalah hamba Allah. Diberikan kata hamba Allah saja udah senang ya. Apalagi nih yang mengakuinya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang dalam surah Al-Baqarah itu may yaqulu amanna billah wa hum la yu'minun, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi kata Allah ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman ya. Jadi memang pengakuan itu penting kan gitu. Pengakuan seorang manusia bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Furqan ya, surah yang ke-25 ayat 63, memang
Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang-orang yang diakui, ciri-ciri orang-orang yang diakui sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang Subhanahu wa taala yang Rahman, yang Maha Pengasih, ya. Jadi memang ini adalah kriteria-kriterianya, ya. Kita tahu kalau punya HP, punya barang itu pasti ada model-modelnya, ya, kriteria-kriterianya. Nah, begitu juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang ibadur rahman, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih ini ada beberapa kriteria yang mereka miliki, ya, yang mereka miliki. Dan mudah-mudahan dengan kajian singkat ini, ya, sifat-sifat, ya, hamba Allah itu ada pada diri kita semua sebagai listener yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Nah, sifat yang pertama, ya, disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat pertama dari surah ayat 63, ya, dari surah Al-Furqan, yaitu surah yang ke-25. Nah, di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan gelar ibadur rahman, hamba Allah, ya, Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, ibadur rahman, ya. Nah, di kata-kata ibadur rahman ada kata-kata dua, ada ibad, ada rahman. Ya, ibad ini adalah hamba. Ya, seseorang layak dikatakan hamba ketika dia, ya, hidupnya itu dengan tujuan ibadah, gitu, ya. Maka disebut dengan hamba Allah. Memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai mana ibadah ini para ulama, ya, sepakat, ya, ada yang memaknai ibadah itu dengan hal-hal yang sempit. Ada yang ngomong ibadah itu cuman baca Quran, ya. Ibadah itu cuman puasa, ibadah itu cuman di masjid zikir, ya. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang sebenarnya tidak sesuai konteks, ya. Artinya kalau kita belajar dalam sejarahnya itu adalah, ya, cuci otak, ya, brainwashing, ya. Artinya, ya, itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam untuk mengkotak-kotakkan ibadah, sehingga, ya, kita sibuk di masjid tapi kita tidak mau bergerak dalam hal ekonomi, dalam hal keumatan, dakwah dan lain sebagainya. Nah, inilah. Maka kita kenal dulu di Aceh, kan? Di Aceh ada seorang tokoh orientalis, ya, bernama Senok Hugronya. Senok Hugronya yang dia diutus oleh Belanda dalam rangka, yaitu mencuci otak, ya, artinya bagaimana dia berdakwah. Dia orang Belanda, ya, tapi diberikan mandat, ya, oleh Belanda bagaimana, karena di Aceh itu begitu kuatnya Islam sehingga tidak masuk, tidak bisa, ya. Mereka datang berkompi-kompi tentara tapi keluar berkompi-kompi mayat. Itulah yang terjadi di Aceh, ya. Nah, Ustaz, ini hamba Allah ini, kita itu disebut hamba Allah kan, di Al-Quran. Nah, dan kita merasa memang hamba Allah. Nah, ada orang-orang yang merasa tidak hamba Allah. Nah, ini apakah memang Allah itu memilih hambanya, yang lain tidak dianggap hambanya, atau manusia ini sendiri yang boleh dikata sudah tahu sudah dipilih, sudah diberi sebutan seperti itu, tapi dia tidak mau jadi hamba Allah, apalagi mau menyembah Allah seperti itu. Nah, ini gimana, Ustaz? Baik.
Ya, terima kasih Kang Dery ya, Masya Allah. Semua ya yang diciptakan oleh Allah bernama makhluk ya. Tentu ada yang menciptakan. Betul. Ya, yang menciptakan itu disebut dengan Khalik ya. Khalik itu artinya ya menciptakan, yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang memiliki langit dan bumi dan semua dan segala isinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Nah, ketika seseorang diciptakan oleh Allah tentu bukan tanpa tujuan ya, tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Nah, disebutkan dalam ayatnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya ya seorang manusia itu ketika dia diciptakan oleh Allah ya, pasti ada tujuannya adalah ibadah, dan seseorang yang beribadah ya, disebut dengan abid ya, abid artinya orang yang beribadah. Nah, maka konsep inilah ya, banyak orang yang merasa bahwa dia ini bukan hamba Allah karena merasa ya mungkin diciptakan oleh siapa ya, selain Allah kan begitu. Tapi ketika dia sadar bahwa yang menciptakan Allah, pasti dia yakin ya ada ma'bud ya yang harus kita sembah gitu, yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam lafaz la ilaha illallah, nah itu kan artinya la ma'buda illallah, tidak ada yang Tuhan yang disembah, yang kita ibadahi ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kang Dery yang saya hormati dan rahmati Allah beserta smart listener, oleh karena itu agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang mendapatkan gelar ibadur rahman, sifat atau kriteria yang pertama adalah at-tawadhu. Nah, ini rendah hati ya, rendah hati bahasa Arabnya adalah at-tawadhu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, disebutkan dalam ayat ini yaitu hamba Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yaitu alladzina, orang-orang yamshuna, yaitu yang berjalan 'alal ardi, di atas permukaan bumi, hauna. Hauna itu artinya tidak sombong ya, tawadhu ya, dengan lemah lembut. Inilah yang kriteria pertama ibadur rahman. Apa maknanya? Pada prinsipnya ya, tawadhu ini adalah sikap yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim ya, setiap mukmin. Karena mengapa? Ya, dalam mahfuzat dikatakan ya, tawadhu ya, takun kan najmi la halinazirin ya. Hendaklah engkau menjadi orang yang tawadhu, bagaikan apa? Bagaikan bintang ya, la halinazirin, yang berada di angkasa tinggi yang luar biasa. Ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Walaupun pada suatu malam ketika melihat bintang itu berada di atas pancaran air ya, hakikatnya bintang itu tinggi menjulang ke atas. Itulah sifat tawadhu. Kalau bahasa kitanya seperti padi ya. Iya, padi itu kan makin berisi katanya makin merunduk. Nah, ini luar biasa kan. Artinya sifatnya sama yang seperti digambarkan oleh Mahfuzat tadi. Bintang hakikatnya dia di pinggir sungai Musi, kita lihat kadang ada di atas permukaan air itu banyak bintang, padahal sebenarnya hakikatnya bukan di atas air itu dia justru tinggi. Itulah orang-orang tawadhu ya, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di hadapan manusia mereka merendahkan diri mereka ya. Tawadhu takun kan najmi la halinazirin ala safahatil ma wa huwa rafi'un ya. Wala takun kad duhan, tapi jangan juga menjadi duhan. Duhan itu seperti asap. Asap itu mengapa? Ya'lu binafsi, dia membumbung tinggi. Kalau asap kan duhan ya. Kalau bahasa Arab, kalau di Mesir misalnya, duhan itu rokok. Asap juga keluarnya. Asap juga ya. Duhan. Kalau mau beli rokok mereka ngomong bukan fin
Sagair ya, di mana sigaret, enggak, fin dukhon, manu asap katanya. Jadi kalau asap ini gimana, dia membumbung tinggi tapi hakikatnya dia lemah gitu ya. Asap kan diterpa angin hilang, diterpa hujan hilang ya, cepat hilangnya ya. Nah, jadi memang itu sifat tawadhu. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat. Betapa kita tahu ketawadhuan para sahabat ya, Rasulullah SAW. Dan ibrah itu bisa kita ambil juga dari satu makhluk Allah yang Allah ciptakan, yaitu seekor lebah ya. Lebah itu ya namanya ada dalam Al-Qur'an ya, disebut dengan An-Nahl. Nah, sifat lebah ini kan luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor lebah ya, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lebah ini agar menjadi pelajaran yang berharga untuk kita bersama. Yang pertama, lebah itu kalau hinggap ya, di satu pohon, maka pohonnya tidak rusak ya. Ini sifat orang yang tawadhu ya. Ketika dia berada di satu tempat, maka dia tidak akan merusak lingkungan, maka dia tidak akan membuat kerusakan ya. Tapi yang jelas dia malah membuat kebaikan-kebaikan, makin berkah, makin berkah, makin berkah. Nah, kemudian ketika dia hinggap di dahan, dahan tidak patah. Ketika hinggap di ranting, ranting juga tidak rusak ya. Begitu juga hinggap di daun ya. Kemudian begitu juga lebah itu kalau memakan makanan yang paling baik ya, dan mengeluarkan yang terbaik. Inilah contoh daripada bagaimana ibadur rahman ya. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang tawadhu ya, tawadhu yang luar rendah hati ya, itu yang pertama. Dalam mahfuzat lain dikatakan juga tawadhu idza manilta finnasi rif'atan ya. Ya, hendaknya engkau tawadhu jika mendapatkan kemuliaan di di hadapan orang lain, di hadapan manusia. Mengapa? Fa inna tida'al mar'i min syiyamil akli. Karena ya sesungguhnya akhlak yang terbaik adalah dari ketawaduan seseorang mencerminkan akhlak yang baik bagi seseorang. Jadi memang tawadhu ini adalah menjadi ciri hamba Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman ya. Baik, semua listener yang saya hormati rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan yang pertama ini sikap atau sifat yang pertama ini ada pada diri kita ya. Kita kenal dalam sejarah ada namanya Fir'aun ya, kawannya Taun itu. Kalau bahasa Palembang Fir'aun, Taun ya. Nah Ustadz, kalau kita lupakan tawadhu ini sendiri, maksudnya ada suatu ketika kita sombong ya, biasanya begini, kalau waktu belum kaya ibadah kuat, ibadahnya bagus, lebih bersabar. Nah pas sudah punya duit atau lebih banyak lah duitnya, mulai menyombongkan diri. Maksudnya ini karena usaha saya, karena ini memang Allah memberikan rezeki, tapi usaha saya lebih banyak. Bukan sering, ada kadang seperti itu. Dan kerendahan hati itu hilang dengan sendirinya, malah muncul kesombongan, dan pada akhirnya yang bersangkutan atau orang-orang seperti ini tidak tahan cobaan pada saat dia kaya. Nah ini gimana Ustaz? Ya. Baik. Nah ini terjadi dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ceritanya Korun kan begitu. Ya Ustaz, ya tadi pertanyaannya kan orang kaya lah intinya, ya, banyak duit lah, tapi awalnya miskin atau tidak punya duit. Wah ibadahnya lancar, tepat waktu, dan lebih bersabar. Nah pas sudah banyak duit terus lupa semua. Masa lupa nih, lebih condong ini usaha saya, Allah memberikan rezeki, tapi kalau saya tidak usaha mungkin tidak dapat. Wah ini mulai sombong itu muncul.
kemudian tidak tahan cobaan. Nah, kalau waktu miskin tahan lah, kesulitan, tidak makan tahan. Ini tapi punya kekayaan malah nggak tahan dengan cobaannya. Nah, ini gimana ini, Ustaz? Benar. Ya. Menarik ya. Jadi memang terjadi juga dulu dengan Qarun ya, ketika dia mengatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum min ilmin indi, ya, bahwa sesungguhnya semua yang saya miliki ini katanya hasil kerja keras saya, nggak ada urusan dengan Tuhan, kan begitu. Iya. Ya. Jadi memang kesabaran itu makanya ada dua kan, as-sabru alal musibah was-sabru alal nikmah. Ya. Jadi bukan sabar itu hanya dalam musibah saja, tapi sabar terhadap nikmat. Ya. Kalau sabar dalam hal musibah, banyak yang sabar ya. Bisa dia sabar ya, mendapatkan musibah kematian, bisa bersabar, dapatkan kemiskinan, kefakiran, bisa bersabar, tak makan kata Kang Dery tadi, bisa bersabar. Tapi ketika diberi nikmat, nah itu juga butuh yang namanya kesabaran selain kesyukuran ya. Nah, sabar inilah yang penting kan. Nah, maka salah satu yang membuat kita harus tawadu adalah yang bisa menjadikan kita tawadu ya, jangan pernah melihat ke atas kan begitu. Nah, agar kita tidak sombong juga, jangan pernah melihat ke atas, karena ketika kita melihat ke atas maka akan merasa bahwa kita ini selalu kurang kan gitu. Maka ketika melihat hal dunia, hendaknya lihatlah ke bawah, sehingga kita banyak bersyukur dan tidak menjadi orang-orang yang sombong. Karena memang ya sombong ini setan salah satunya ya diturunkan itu kan begitu, aba wastakbaro, karena dia merasa enggan dan istakbar ya, merasa sombong sehingga tidak mau bersujud kepada Adam kan begitu. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, iblis ini salah satunya mengapa diturunkan dari surga, karena kesombongan, tidak mau bersujud ya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sujudnya itu bukan sujud ibadah, sujud bukan untuk sujud ibadah kepada Adam, tapi sujudnya itu adalah ditakrim ya, untuk menghormati, memuliakan ciptaan Allah yaitu Adam alaihissalam. Ini penting ya. Jadi memang benar Kang Dery, kalau sabar dalam hal musibah banyak yang mau. Kalau sabar dalam hal gua terpaksa nggak makan ya nggak makan betul-betul. Dikasih ini apa? Dikasih harta yang berlebih, dikasih apa? Ya diberikan nikmat banyak. Itulah yang seperti kita berpuasa seperti saat ini. Waktu siang sih bersabar kita nggak makan, sabar. Benar. Wah sudah dikasih pas buka, lah itu nggak sabar muncul. Maksudnya bukan nggak sabar, segala macam makanan itu ada semua di situ dan semua kayaknya semua mau dimakan. Pada akhirnya ya tetap yang dimakan itu yang kita sanggup saja kan. Benar. Tidak semua bisa kita makan. Ya. Dan kita di situ selalu dengan sombongnya kita mampu untuk, padahal banyak orang yang memang tidak mampu untuk sekedar untuk seteguk air pun sulit. Ya, kita dengan sombongnya semua makanan kita siapkan tanpa melihat kapasitas kita juga. Ya, dimakan ya dikit juga, sepiring nasi juga. Minum seberapa banyak sih itunya. Nah itu kadang terjadi sama kita. Nah ini kenapa Ustadz orang selalu tidak bisa menghadapi hal-hal yang seperti ini, walaupun ibadahnya bagus. Ya. Sudah dikasih namanya rezeki yang banyak ini, dia mengalami bukan dia, maksudnya kita menasihati diri kita sendiri. Benar. Bahwa kita tidak mau bersabar dengan nikmat yang diberikan. Jadi bilang nikmat, wah rezeki nih. Loka. Padahal itu ujian bagi kita atau cobaan ya Ustaz ya. Benar. Nah ini kenapa manusia itu selalu seperti itu Ustaz? Ya. Baik. Memang hakikatnya manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan ya, tempatnya salah dan lupa. Dunia ini adalah katanya darul bala, tempat ujian ya. Iya. Kalau diuji nanti di surga ya, insyaallah nggak ada ujian lagi. Jadi memang darul bala,
wal akhirat darul jaza. Bedanya gitu. Mm-mm. Kalau dunia ini adalah tempatnya ujian, kalau akhirat nanti adalah tempatnya pembalasan. Jadi kalau di akhirat tidak ngomong masalah ujian lagi. Lalu lulus apa dah lulus? Beda. Nah, jadi itu bedanya. Makanya dalam pepatah pesantren dikatakan ya, hidup dan mati adalah ujian, katanya kan. Berani hidup tak takut diuji mati saja. Hidup ini hanya sekali, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Iya. Perkataan Iya. Gontor sama apa namanya pimpinan pesantren di Zatuna. Salah satu Solina Sibuan ya, beliau selalu mengingatkan bahwa memang hidup itu adalah ujian. Maka disebutkan dalam Al-Quran kan, Allazi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Maka ya begitu, hidup dan mati adalah ujian. Ujian itu ya tentunya bisa membuat orang mulia, bisa membuat orang terhina ya, dengan ujian. Maka disebutkan pepatah Arab itu, al-imtihan au bil imtihan yukramul mar'u au yuhan. Ya, dengan ujian itu bisa seseorang mulia, bisa seseorang menjadi terhina. Nah, ketika dia mampu, seperti tadi diberikan lokak yang banyak, enak. Lokak yang luar biasa, diberikan rezeki oleh Allah. Ketika dia mampu memanagenya, mampu tidak sombong, maka dia menjadi orang mulia. Tetapi ketika nikmat itu dia lalai, lupa, maka bisa menjadi makhluk terhina ya. Maka asfala safilin itu kan, laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Bisa jadi manusia itu menjadi makhluk yang ahsan ya, sebaik-baik bentuknya, cuman bisa juga radadnahu asfala safilin, nanti suatu saat akan dikembalikan ke derajat yang paling rendah kan gitu. Jadi memang perlu latihan kayaknya. Maka dalam bahasa Arab disebut jarib ya, ping sewu lah ya, kalau dalam bahasa Jawanya ada 1000 kali. Memang untuk nasihat untuk kita bersama, untuk tidak sombong itu kan, sombong itu menurut saya konsepnya adalah memang bawaan, bukan karena harta. Jadi harta itu adalah tempelan aja. Iya, betul. Bisa jadi miskin, ada juga miskin yang sombong. Ketika dia kaya mungkin sombong. Betul. Gitu. Jadi bukan masalah harta, sifat bawaan. Ya. Jadi bukan ya, itu hanya tempelan saja harta itu. Ya, kadang orang yang dermawan, dermawan itu juga begitu. Mau miskin mau kaya, ya, tetap dermawan dia. Jadi dia makin kaya makin tumbuh, makin ini dia. Nah, itu yang kita pahami. Jadi bukan karena karena kaya sehingga dia jadi kikir, tapi memang dia sifat bawaan. Maka sifat bawaannya harus dilatih terus ya. Ping sewu tadi 1000 kali. Ketika dia mampu latihan, insya Allah mudah-mudahan ya, sikap sombong kan, misalnya sombong ketika dia ada harta, dia tidak sombong. Bagaimana dia sombong dengan hartanya? Ya, padahal ya tidak seujung kukunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia ingat kan begitu, maka dia sobai maksudnya. Dilatih terus. Iya, mentang-mentang punya harta dikit, kalau sombong dikit. Benar. Istilahnya tidak ada apa-apanya. Iya, tidak ada apa-apanya. Kadang kita ini harus husnuzon juga. Nah, seperti dulu kan ada sahabat memakai baju yang baik, baju yang bagus. Ya, rupanya memang bukan sombong, karena dia mengambil bahwa innallaha jamil yuhibbul jamaah. Sesungguhnya Allah ini senang indah dan menyukai keindahan kan begitu. Jadi memang ada orang yang dipanggil dan nyimbat, tak nyaut-nyaut ketika dia panggil, rupanya bukan budek. Ya, kita harus tahu juga, jangan sampai sombong nih. Rupanya kita langsung suzon bae itu, sombongin kau. Iya, budek. Ada kawan datang, ya, pecahnya kenal, cuma tak nyapa, ya bisa jadi dia tak lihat kita. Kalau memang kita lebih duluan bertemu, lebih baik kita yang menyapa. Kalau kita kenal kan, kadang kita ini selalu ingin kita yang di sapa tidak pernah duluan. Kalau ini kadang terjadi begitu dia, kita nggak tahu orang bagaimana yang kayak tadi dipanggil fulan sini rupanya nggak nyium. Saya pernah itu, ada guru saya begitu. Awal-awal saya ketemu itu, kenapa ini kok kayaknya saya ngobrol dicuekin. Rupanya memang, mohon maaf,
sebelahnya ini agak bermasalah gitu. Baru tahunya itu Oke. udah lama sih itu. Oh. Jadi saya tahu, kiranya apa dia ini agak kurang ini kan. Saya juga pernah kayak gitu Ustaz. Jadi saya ditegur kawan tuh, ngapa biasa aja, dan ternyata kembarannya. Kita tahu kan? Ya benar. Jadi kita sangka kita apa lain sombong kali kan? Iya, Baru ternyata. lupa ya. Boleh. Ustaz, kita jeda dulu tadi tawadu itu Ustaz ya. Tawadu, Nah, tawadu. tadi ada 3 kriteria ya tadi. Iya, Ya. 3. Waduh, ini mungkin lebih dari bersesi-sesi ya. Iya. Panjang Ustaz, tapi ya nggak mungkin, waktunya juga nggak cukup. Benar. Nah, kriteria selanjutnya apa ini Ustaz? Baik. Hmm. Untuk yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah." Yaitu orang-orang yang memperbanyak yabituna li rabbihim, ya, malam-malamnya itu untuk Tuhan mereka. Artinya memperbanyak qiyamul lail. Ya, walladzina yabituna li rabbihim sujada, dengan sujud, wa qiyama, dan tegak. Artinya memperbanyak salat tahajud lah, ya, insyaallah. Apalagi di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, mudah-mudahan semua listener yang dimuliakan oleh Allah, kita tiap malam kan ada sholat tarawih ya, dilanjut dengan witir. Ini juga ya agar kita mendapatkan gelar ibadah rahman. Kita pengen sekali ya, sabda Rasulullah SAW bahwa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, gitu. Siapa yang qiyamul lail, yang melaksanakan ibadah salat malam, kemudian dengan iman mengharapkan pahala di sisi Allah, nantinya dengan ilmu, ya, maka nanti Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Memang qiyamul lail dengan tahajud ini katanya ada bedanya. Nah, ini Ustaz, saya juga sebenarnya mau nanya tapi malu. Apa bedanya antara qiyamul lail dengan tahajud? Ada orang, saya sering melihat gini waktu saat tarawih itu, pas mau witir kurang. Saya pasti berpikir ini mau nyambung tahajud. Jadi witirnya setelah tahajud. Nah, apakah sedikit ini agak menyimpang ya? Apakah boleh misalnya witir setelah tarawih kemudian dilanjutkan malam jam 2 atau jam 3 mau sahur, itu tahajud terus witir lagi atau gimana nih Ustaz? Baik. Nah, berkaitan dengan perbedaan tadi ya, tahajud dengan apa? Salat malam ya, qiyamul lail. Memang bahasa Arab sebenarnya ya. Kalau qiyamul lail ini kan artinya para ulama itu mengatakan bahwa dia langsung setelah isya tanpa tidur, itu namanya qiyamul lail. Maka seperti tarawih itu namanya qiyamul lail, salat langsung ya. Sedangkan tahajud memang sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak, kata Allah. Dan dari sebagian malam dan yang kau bertahajud ya, sunnah ya bagimu, nafilatan asa ya ba'atsakallahu rabbuka maqama mahmuda, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Jadi memang qiyamul itu namanya tahajud ya. Biasanya kita tahajud itu setelah tidur dulu kan? Iya. Nah, fadilahnya luar biasa. Tanya mengenai qiyamul lail. Nah, gimana kalau kondisinya tadi? Kalau udah sholat tarawih, habis itu stop dulu ya, atau sholat witir, nanti malam lanjutkan lagi. Jadi witir itu kan sebenarnya penutup ya. Penutup. Jadi boleh saja. Kalaupun selesai sholat witir, nanti di rumah sholat tahajud ditutup dengan witir juga lebih baik, tidak masalah. Jadi 2 kali. Jadi sebenarnya penutup sholat, bukan menutup sholat malam itu. Bukan. Artinya kapan saja kita sholat tahajud, boleh juga ditutup dengan witir. Witir kan artinya ganjil, bisa 1, bisa 3 ya. Nah, jadi memang ya, termasuk kriteria tadi berarti. Kalau orang yang gemar qiyamul lail ya, maka dia menjadi hamba Allah yang ibadur rahman ya. Nah, itulah yang berat ya. Memang bangun malam itu beratnya luar biasa. Apalagi jam 3 ya, ketika kapan tuh sahur? Sekarang sahur dipaksa. Benar, kalau sekarang masih bisa lah Ustaz. Ya. Memang kadang kita itu pengen banyaknya pada padahal dalam Islam nafsunya nak banyak tuh sih kau pernah 2 rakaat beda sanggup ujungnya. Benar, makanya lebih baik dia 2 rakaat tiap malam daripada semalam misalnya 10 rakaat. Tahu seminggu dah lewat. Jadi itu memang ini kata dalam pepatah kan,
khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu dawam itu continue ya. Apa bahasa konsisten. Bahasa kita istiqomah walaupun sedikit tapi terus. Kayak baca Al-Qur'an nih udah 12 Ramadan ya misalnya. Ada yang sudah hatam di pesantren kemarin saya tanya sudah hatam 2 kali, ada yang belum hatam, ada yang mungkin baru 1 juz. Belum mulai sama sekali. Nah, artinya ada yang konsisten dia sehari sejuz, ya. Sehingga kalau 12 berarti 12 juz ya. Nah, begitu luar biasa. Yang penting sudah, yang penting dibaca dulu lah ya. Ini tidak dibaca sama sekali ya, tidak dapat apa-apa ya Ustaz. Padahal ya Ramadan setahun sekali ya. Iya. Saya baru dapat dengar musibah kan kemarin kan. Ada beberapa yang kita hadir wafat ya sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan rupanya Allah panggil. Artinya memang itulah yang namanya umur ya. Iya. Berharap pasti mereka ya Allah kalau bisa Ramadan ini bisa lewat kan, bisa. Cuman begitulah umur, idza jaa ajaluha. Istilahnya bulan bonus ini. Bulan bonus. Ya, yakin. Iya. Apapun ibadah lipat ganda. Benar. Maka itulah. Masuk kita ini Ustaz. Baik. Kita duduk sekarang ini. Ya. Benar. Ini merupakan syiar mudah-mudahan. Maka yang kedua tadi ya, waladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Mungkin yang terakhir ya. Terakhir karena waktu juga tinggal sedikit lagi. Ketika seseorang ingin mendapatkan gelar ibadur rahman, yang ketiga itu adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Dia selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Jadi memang inilah doa yang selalu dipanjatkan oleh hamba Allah yang ibadur rahman. Mereka dalam kesendirian takut ya suatu saat diazab oleh Allah dengan api neraka. Maka doa yang selalu kita panjatkan itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, wa qina adzabannar. Maka di bulan Ramadan saja kita selalu baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta agar dijauhkan oleh Allah ya dari api neraka. Oke. Ya Ustaz, karena waktu juga yang memisahkan kita, walaupun ada telepon masuk karena waktu sudah mau habis. Ya Smalisar, demikian perbincangan kita dengan tema kali ini mengangkat sifat hamba Allah ibadur rahman, di mana kita sebagai hamba Allah yang memang kita menghamba, maksudnya kita tetap beribadah kepada Allah, harus konsisten. Tadi saya ambil sarinya itu konsisten ini Ustaz. Ibadah sedikit demi sedikit tetapi konsisten sehingga kita tetap di bawah lindungan Allah, tidak nafsu kepengennya banyak ternyata malas, tapi banyak nggak apa-apa, nggak ada yang salah, tapi ya banyaknya konsisten. Ini sudah nggak ada, nggak konsisten pula. Nah itu yang repot. Terima kasih Ustaz sudah hadir di Studio Smart FM, dan semoga pembincangan kita ini bermanfaat bagi smart listener. Dan juga kita akan ketemu lagi Ustaz ya, 2 seri lagi dengan tema yang berbeda nanti. Ya smart listener, dari perbincangan Bincang Ramadan, saya Dery Aulia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.